itu ada sunnahnya untuk keluar melihat ini langit. Ini Pak Haji tadi nyoba nyari hadisnya saya. Pak Haji mengungkapkan untuk keluar itu ada sunnah Nabi yang saat bangun malam itu keluar dari rumah lihat. Nah, kalau subuh jalan keluar memang harus keluar dulu, jadi bangun itu harus ada kegiatan untuk keluar rumah melihat rasa syukur takjub pada ciptaan Allah langit itu. Nah, nyambung dari yang terima takdir dan ketetapan Allah itu menjadi pondasi kita untuk hubungan kita sama Allah itu menjadi semakin dekat. Jadi kalau kita menerima ketetapan Allah, pasti Allah lega. Seperti halnya Bapak Ibu punya perusahaan, punya selepan, di situ ada pekerjanya pasti. Nah, pekerjanya itu ketentuannya harus ngukur jalur keluarnya ini harus pas. Nanti dedaknya yang keluar biar tidak terlalu hancur ininya berasnya, kan itu harus ada ketentuan-ketentuan seperti itu ya. Nah, kalau dia nurut dengan ketetapan yang kita bikin, ketentuan yang kita bikin, pasti dong kita seneng, pasti dong kita royal. Karena apa? Hasil berasnya pasti bagus. Tidak semuanya jadi dedek. Banyak yang patah-patah, jadi menir. Rugi kita, di situ ruginya. Penggilingan padi. Mantan. Nah, begitu juga Allah. Kalau Allah menetapkan ketetapan yang ditakdirkan Allah kepada kita saat ini seperti ini, sementara kita ngeluh, sementara kita protes, kita menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, orang tua menyalahkan anak, tentu yang bikin ketetapan jadi murka, marah kalau kita marah. Jadi kalau kita menerima ketetapan apa yang ditetapkan oleh pimpinan kita, pasti dong kita punya hajat, itu akan punya permohonan lah pada Bu, besok mau acara saya kasbon, kira-kira lebih mudah enggak kita mengeluarkan uang untuk dia kasbon, orang yang dia nurut pada ketentuan kerjanya bagus, sama orang yang sok ngeyel. Enggak ada. Biasa begitu kan kita. Ya itulah, maka kita agar hajat kita mudah dikabulkan oleh Allah, kita mesti menerima ketetapan dan ketentuan Allah tanpa reserve, tanpa protes, tanpa ngeluh, tanpa menyalahkan siapapun, bahkan akhirnya kita menyalahkan Allah. Allah kok enggak adil? Itu gilingan padi yang sana kok rame, yang gilingan saya kok enggak. Apa sih salah Allah, salah saya? Menyalahkan dirinya sendiri. Maka ini harus kita hindari, kita jauhkan sejauh-jauhnya sifat untuk menyalahkan. Terima takdir Allah. Karena ada hadisnya, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku dan tidak menerima ketetapan dan takdirku, maka keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah kalau tidak menerima ketetapan. Seperti halnya ibu punya karyawan yang ngeyelan, ya udah cari aja kerjaan ke tempat lain, nggak usah di sini ganggu.
bikin sakit hati aja. Gitu. Nah, kita harus legowo. Seperti halnya iblis dengan kelegowoannya ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang dikutuk oleh Allah, dia tidak protes. Tapi dia punya hajat, punya permohonan. Dan itu pun dikabulkan oleh Allah. Ditetapkan padahal itu sudah tetapanmu seperti ini karena kamu seperti ini. Apa hajatnya iblis, setan saat dilaknat oleh Allah? Dia bilangnya, saya terima ketetapanmu Allah, tapi saya punya hajat, saya punya permohonan. Apa permohonannya iblis saat itu? Ada dua. Yang pertama, berikan tangguh kepadaku untuk hidup sampai dengan akhir zaman. Dikabulkan? Dikabulkan, tunai. Langsung dijawab oleh Allah. Oke, di-approve, di-ACC. Tanpa ada koreksi. Tidak ada pasal nanti apabila ada kesalahan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali. Tidak ada. Berlaku langsung sepanjang masa. Hajat saya yang kedua Allah, apa? Izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Dikabulin nggak sama Allah? Kabulin, boleh diizinkan. Diizinin, dikabulin langsung. Nah mau saya, ibu sama bapak bisa gak gayanya kayak gaya setan? Dikabulin apa yang ibu minta, bapak minta. Tapi syaratnya apa? Terima dulu takdir Allah. Kebetulan Allah takdirin bapak dijolimi sama si bangsat. Bapak udah berbuat baik tapi si bangsat gak berbuat baik sama bapak. Bapak udah hormatin si bangsat tapi si bangsat gak hormatin bapak. Terima dulu takdir itu. Walaupun itu saudara kandung ya. Walaupun itu ipar ya. Walaupun itu sepupu ya. Nah, jadi terima dulu. Karena apa? Karena dia sebel sama bapak. Pasti udah atas izin Allah. Dia jengkel sama bapak. Pasti udah seizin Allah. Ya betul? Betul. Lanjutin. Ya. Jadi contoh seperti halnya iblis menerima ketetapan Allah, kabulnya tunai, dibayar dan kontan. Bayar kontan dan tidak ada revisi. Nah, maunya kita, harapan kita berhajat kepada Allah dengan Pak Haji menekankan kunci utamanya dengan terima takdir Allah tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan siapapun. Maka apa yang ditetapkan oleh Allah atas hajat kita dibayar kontan itu pun tidak naik turun, tidak merosot, tetapi langgeng. Tetapi jalan terus, tetapi meningkat, bertambah. Tidak naik turun bahkan merosot. Seperti halnya persetujuan dan permohonannya iblis yang ditetapkan tanpa ada revisi. Tidak ada revisi. Karena sudah berjalan sekian waktu, sekian juta tahun dan pengikutmu sudah terlalu banyak, maka sekarang selesai. Sudah tidak berlaku. Enggak, masih berlaku terus. Syaratnya apa? Harus menerima ketetapan Allah. Maka kita harus mencontoh setan. Dalam rangka apanya? Terkabulnya hajat. Menyontoh setan dalam hal legowonya. Positifnya. Jangan lihat negatifnya. Kalau negatifnya kan sebel sama pasangan hidup. Misalkan ibu nih
suami abis nenen, kadang suka ke toilet ludah. Ibu kan sebel kan, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Istri nggak boleh sebel sama suami. Istri 5.850. Istri nggak boleh sebel sama suami. Misalkan nih, suami udah janji sama istrinya, Mama, nanti malam makan malam ya Mama gitu. Nggak taunya suaminya sakit, meriang, pakai selimut 3 lapis, minum obat, terus ibunya sebel banget. Gue udah dandan, udah mandi, malah suami gue tahu-tahu ngabarin sakit, selimutan 3 lapis. Biarin dia negor, nggak bakal gue jawab. Akhirnya suami negor, Mama lagi apa? Nggak dijawab loh sama istrinya loh. Kenapa? Karena sebel. Jadi kebaikan suaminya yang dulu nol. Perhatian, kasih sayang, cinta kasih, terima kasih, romantis, pernah makan bubur disuapin sama istrinya, udah hilang. Makan bubur hilang. Ketutup selimut. Masa bubur kalah sama selimut, ya kan? Misalkan makan dimsum, hilang tuh, kalah dibandingin selimut. Nggak boleh. 5.850. Bisa gak ibu nggak boleh inget-inget kekurangannya dari suami. Ibu nggak boleh inget-inget kejelekan dari suami. Kita kan kadang inget tuh, orang udah dandan, udah mandi, udah rapi, nggak taunya langsung japri. Mama, papahnya sakit lah. Ini laki apaan namanya nih? Sementara kan suami kita baik banget sama kita. Pernah ngajak makan bubur, ya Pak ya? Pernah nggak makan bubur berdua Pak? Belum pernah ya? Ntar saya siapin deh bubur. Pernah makan dimsum nggak Pak? Berdua. Dimsum. Winglock. Winglock apa tuh winglock? Apa, jarang makan di luar. Jarang. Ya pernah nggak makan di luar berdua? Ibu pernah nggak makan di luar berdua sama bapak? Pernah, tapi jarang. Tapi jarang ya. Nah, bisa gak tuh kebaikan bapak nemenin ibu makan atau makan lontong sayur atau makan apalah. Nah, itu kan kebaikan suami tuh dampingin ibu. Ya. Tapi semuanya habis nol, tidak ada harganya. Karena kesalahan suami. Pada saat hari itu diajak nggak bisa. Jadi yang ada tuh selalu kekurangan suami. Nah, bisa gak itu Bu? Sekarang gede jengkel sama suami apa gede hajat Bu? Gede hajat. Gede hajat. Janganlah jengkel sama suami. Kasianlah suaminya, ya kan? Kasian. Suaminya kadang tiap menit lihat WhatsApp-nya. Mana dari istrinya? Kok nggak masuk WhatsApp-nya? Mana nih? Ya Pak ya? Karena apa? Karena istrinya sebel sama bapak. Kok sebel? Lo yang janjian mau makan nggak jadi makan. Ya Pak ya? Nah coba terangin. Bisa gak tuh gede jengkal apa gede hajat? Nggak boleh ingat masa lalu. Ya Bapak Ibu, setelah kita menerima ketetapan Allah, hajat dikabulkan Allah, kita pertahankan dengan cara apa? Tidak mengotori hati kita. Harus kita lupakan masa lalu. Kenapa kalau masa lalu kita ingat-ingat, masa lalu pernah berbaik pada orang lain pun, itu juga tidak boleh diingat-ingat. Karena kalau ingat-ingat pernah berbuat baik pada seseorang, pada adik, pada sepupu, pada keponakan, pada saudara dekat, pada tetangga dekat, pada teman, itu kadang akan timbul rasa
jengkel, rasa dendam, rasa sedih, sifat 18 akan muncul semua dengan mengingat masa lalu. Sudah dibantu, dulunya nggak punya, dulunya ngontrak, usahanya nggak jalan, sudah dibantu, sudah dikasih modal, ketemu aja nggak nyapa, nggak mau baik sama kita, maka sifat 18 yang akan muncul, kotor lagi hati kita. Itu yang baik padahal, apalagi yang tidak baik. Orang pernah dulu Yang jahat. Yang jahat ini yang baik. Kita yang berbuat baik, itu pun sakit juga kita kalau terjadi seperti itu. Apalagi yang jahat kepada kita, nipu kita, beli beras nggak dibayar, Minta sesuatu nggak dikabulin. Kita jadi ini Terngiang-ngiang. terngiang-ngiang. Sehingga kita enggak mandang masa depan, ingat terus masa lalu, takut sehingga mau melangkah ke depan itu tadi Pak Haji sampaikan, terngiang-ngiang masa lalu. Nanti kalau saya gini, nanti kayak kemarin, nanti gimana kalau begini. Nah banyak, kalau orang Ntar kalau gue datengin ke sono gue diusir. Nanti kalau gue datang ke sono, assalamualaikum, diusir. Keluar gak? Keluar. Nggak dimasukin. Nggak dimasukin. Iya, nggak ada. Bahkan malah ditutup pintunya. Sakit nanti. Nah, itu yang harus kita buang. Kita harus memandang ke depan, kita song-song masa depan saja. Yang belakang sekedar saja. Karena kalau kita naik mobil, nengoknya ke spion, nengoknya ke belakang, itu pasti pada posisi mundur, bukan posisi maju. Atau posisi belok arah, nengok ke belakang, lihat. Tapi kalau kita posisinya posisi kenceng, kita mau menyongsong masa depan, harus fokus pada depan. Udah, lihat aja depan. Kecuali kita mau dahuluin, sekedar menengok spion, sekedar enggak ada pesaing, udah set. Enggak ada pesaing, set. Nengok kiri, mau belok, nyalip lewat kiri, tengok spion kosong, masuk. Nggak harus nengok ke belakang. Karena kata Pak Haji, kepala kita ini ditakdirkan Allah nggak bisa muter ke belakang. Jadi jangan suka ingat masa lalu. Jadi ibu nggak boleh ingat kalau bapak, kalau nenen suka ludah. Nggak boleh. Jadi kita perbaikan aja. Sebelum nenenin suami, pentilnya dibersihin dulu. Kok Pak Haji tahu? Ya kan saya pengalaman. Mama pentilnya dibersihin apa biar nggak bau keringat. Kok papa tahu? Ya kan papa kan juara nenen. Lomba RT, RW, kelurahan, kecamatan, sekarang tingkat provinsi. Nenen ya. Jadi nenennya dibersihin dulu. Bersihin sama Putra Wali. Ya jangan nanti pahit. Dibersihin nenennya. Setelah bersih baru dinenenin suaminya gitu. Pak Haji kok sampai detail sih cerita tentang nenen, soalnya kita pakarnya nenen ya. Karena kan ada pakar ekonomi ya, ada pakar agama ya, kita nenen aja ya. Lanjut. Ya, jadi wajah kita pandangnya ke sana, misalnya paling noleh sedikit. Kalau kita puter balik ke belakang, set, ya patah. Fatal. Bisa. Ya sudah. Song-song ke depan. Tidak boleh ingat-ingat masa lalu, karena itu akan menyebabkan sifat-sifat busuk, sifat-sifat jahat, sifat-sifat negatif, sifat-sifat yang dirangkum Pak Haji dalam sifat 18 itu akan
memeliharakan hidup berkembang di dalam hati kita. Kenapa Pak Haji menekankan kita nggak boleh mengotori hati, bahkan ingat